Desa Kalitengah, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini memiliki penduduk sekitar 5.000 jiwa dengan luas wilayah sekitar 5,2 km persegi. Terdiri dari 27 dusun dengan 69 RT dan 30 RW. Petani merupakan mata pencarian mayoritas penduduk di Desa Kalitengah. Selain itu, penduduk Desa Kalitengah juga berprofesi sebagai wira swasta, pedagang, karyawan swasta, PNS, dan buruh harian lepas. Adapun agama yang dianut oleh penduduk Desa Kalitengah yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Keberagaman ini meningkatkan toleransi antar penduduk di Desa Kalitengah, sehingga mereka dapat hidup guyup rukun antar sesama. Desa ini merupakan desa yang subur dengan potensi pertanian dan perkebunan yang besar. Hal ini merupakan potensi unggulan dari Desa Kalitengah. Selain itu, potensi di bidang pariwisata juga mulai berkembang. Di antaranya terdapat makam Nyai Tasik yang berada di Dukuh Kauman yang tak jarang dikunjungi untuk berziarah. Selain itu, potensi unggulan lainnya dari Desa Kalitengah yaitu pada bidang UMKM. Berbagai jenis UMKM terdapat di desa ini, seperti konveksi, gula batu, serta keripik ceker dan keripik belut. Salah satu UMKM yang terkenal di Desa Kalitengah yaitu gula batu produksi CV Bangkit Jaya. Usaha milik Bapak Andi ini beralamat di Dukuh Slegringan, Desa Kalitengah, Kabupaten Klaten. Bisnis gula batu ini dimulai sejak 2011 dan hingga saat ini penjualannya dapat mencapai 40 ton dalam seminggu. Gula batu ini dijual ke supplier dengan harga 14.000 per kilogram. Proses pembuatan gula batu diawali dengan menyiapkan bahan baku berupa nira tebu. Kemudian, pola dibuat pada panci besar dengan menggunakan benang sebagai tempat menempelnya gula. Lalu, nira tebu dimasukkan dan dipanaskan hingga nira tebu mengeras. Setelah mengeras, cairan nira tebu dipisahkan dari bagian yang mengeras, kemudian dijemur hingga berwarna kekuningan. Setelah itu, dilakukan pemotongan pada nira tebu menjadi berukuran kecil, yang kemudian dilanjutkan pada proses pengemasan plastik. Setelah itu, gula batu siap didistribusikan. Adapun keripik belut yang terkenal di Desa Kalitengah yaitu usaha milik Pak Nano. Usaha ini dirintis Pak Nano sejak 1997, hingga sekarang permintaan keripik belut bisa mencapai 250 kilo per hari. Dimulai dari pengambilan bahan baku yang berasal dari supplier di Malang, lalu belut dicuci hingga bersih. Setelah itu, membuat adonan tepung, kemudian belut dicelupkan pada adonan lalu digoreng 2 kali. Setelah kematangannya bagus, belut dikemas dan didistribusikan hingga ke Solo, Jogja, dan Wonogiri. Keripik ceker menjadi makanan khas dari Desa Kalitengah, tepatnya di Dukuh Garuman. Salah satu yang terkenal yaitu usaha milik Ibu Eni. Usaha yang dirintis sekitar 20 tahun ini bisa memproduksi hingga 50 kilo per hari. Ceker dicuci bersih lalu dikeprek untuk memisahkan antara daging dengan tulangnya. Lalu dilakukan penjemuran hingga ceker kering dengan sempurna. Selanjutnya, ceker digoreng sebanyak 2 kali agar ceker mengembang. Terakhir, keripik ceker dikemas dan didistribusikan ke tempat oleh-oleh sekitar Kecamatan Wedi. Salah satu usaha konveksi yang paling terkenal di Desa Kalitengah yaitu Sony Konveksi. Usaha tersebut berjalan secara turun-temurun dan pemilik saat ini yaitu Ibu Astuti merupakan generasi ketiga. Saat ini, Sony Konveksi menerima pesanan hingga seluruh Indonesia, khususnya pada pembuatan seragam. Proses produksi meliputi pemotongan bahan, menjahit, mengobras, dan pembordiran. Itulah beberapa contoh UMKM yang ada di Desa Kalitengah. Meskipun telah mengalami kemajuan,
Desa Kalitengah juga tentunya menghadapi banyak tantangan. Namun, dengan dukungan pemerintah desa dan masyarakat, Desa Kalitengah optimis dapat membuat perubahan yang lebih baik. Salah satu rencana pembangunan Desa Kalitengah yaitu kolam wisata untuk masyarakat setempat. Kolam Situman yang akan dibangun pada Duku Gambiran, di mana area kolam Situman ini akan dibangun satu kolam untuk orang dewasa dan 2 kolam untuk anak-anak. Keindahan desa ini dapat dinikmati pada pagi dan sore hari dengan pemandangan hamparan sawah yang luas serta Gunung Merapi yang terlihat jelas di sepanjang jalan area persawahan. Kesejukan udara yang segar berasal dari hamparan sawah yang luas. Terdapat banyak saung yang dijadikan tempat untuk berbincang dan bercengkrama bersama teman, keluarga, maupun masyarakat sekitar, ditemani dengan secangkir teh atau kopi dan cemiran lainnya. Inilah kondisi Desa Kalitengah.